Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengerjakan ujian PPPK Non-Guru Formasi Perawat 2021 kemarin. Jadi, kompetensi teknis ada 90 butir soal. Kompetensi manajerial ada 25 butir soal. Sosiokultural ada 20 soal. Sedangkan wawancara ada 10 soal yang dikerjakan di halaman berbeda. Untuk kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural harus dikerjakan dengan waktu 120 menit. Setelah 3 kompetensi selesai lalu saya mengerjakan wawancara dengan waktu 10 menit untuk 10 soal. Jadi, satu soal harus dikerjakan 1 menit. Di layar, untuk nomor yang belum dijawab berwarna merah, sedangkan yang sudah dijawab berwarna hijau. Ketika saya baru mengerjakan sekitar 40 soal di kompetensi teknis, saya melihat teman saya sudah hampir full hijau semua. Artinya dari 3 kompetensi itu sudah hampir terselesaikan. Tanpa berpikir panjang saya langsung loncat ke nomor terakhir yaitu sosiokultural sampai manajerial. Di situ saya membaca cepat jawabannya dengan mengeliminasi jawaban-jawaban yang negatif. Setelah ada 2 pilihan yang meragukan saya baru membaca soalnya dengan cepat. Setelah jatuh pada pilihan jawaban yang saya rasa benar, langsung saja saya jawab dan berpindah ke soal berikutnya. Setelah soal manajerial dan sosiokultural selesai, saya kembali mengerjakan kompetensi teknis. Di sini saya mengandalkan feeling saja, dengan rasa panik karena melihat teman-teman saya berlanjut ke soal wawancara. Akhirnya saya selesaikan dengan cepat soal kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural tersebut. Di soal-soal wawancara ini saya benar-benar seperti dikejar-kejar setan. Karena saya harus membaca dengan cepat dan memilih jawaban dengan cepat juga. Tapi alhamdulillah saya lulus passing grade dan menduduki ranking terakhir. Hampir saja saya tidak lolos. Karena nilai saya dengan nilai di bawah saya skornya sama. Saya hanya menang di akumulasi dari manajerial dan sosiokultural. Dan tips dari saya untuk teman-teman, berdoa sebelum mengerjakan. Langsung lompat ke soal manajerial sosiokultural saja. Selesaikan 2 kompetensi itu. Langsung baca saja jawabannya. Pilih jawaban yang mengedepankan tugas dari atasan dengan selesai tepat waktu. Jangan sampai memilih jawaban yang unsur penolakan ketika diberi tugas oleh atasan. Karena kita sebagai karyawan harus selalu patuh dengan atasan. Ketika kita diberi tugas harus selalu siap. Ada juga yang pada soal-soal tentang pelayanan publik. Kita dahulukan kepentingan kustomer. Kita peduli dengan kustomer. Budayakan antri dan selalu ramah kepada kustomer. Jika sudah menemukan jawaban yang sekiranya paling positif, langsung baca soal dengan cepat untuk memastikan. Jika sudah mantap dengan jawaban itu, segeralah diisikan ke jawaban dan berpindah ke soal berikutnya. Jika manajerial dan sosiokultural sudah selesai, kita fokuskan sisa waktu dari 120 menit itu untuk mengerjakan kompetensi teknis. Karena di sini kita butuh kecermatan menganalisa soal dan jawaban. Jika sudah selesai dan masih ada waktu, coba baca kembali soal-soal yang jawabannya masih ragu. Tarik nafas biar relaks lalu beralih ke soal wawancara. Di soal ini kalian wajib membaca dengan cepat. Kalau bisa baca jawabannya dulu dengan memilih kalimat yang paling positif. Setelah ketemu baru baca soal dengan cepat. Karena di sini untuk soal-soalnya hampir mirip sama manajerial sosiokultural. Jangan pernah terpengaruh jawaban teman dan tidak usah tengah tengok. Fokus saja sama layar sendiri. Dan yang paling penting, ketika kita mau mengisi jawabannya, bacalah bismillah agar jawaban kita menjadi berkah. Mungkin itu saja trik dari saya. Dengan belajar dari pengalaman saya kemarin. Jika ada yang tidak setuju saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.